Halo semuanya, sekarang kita akan membahas tentang kalkulus 2 ya. Untuk terlebih dahulu dibahas barisan tak hingga. Ya kalau barisan gitu kan kalian udah tahu ya, tinggal dibaca aja definisinya apa gitu. Nah bedanya sekarang tak hingga ya. Biasa kita udah pernah ya, dulu di SMA mah geometri tak hingga, barisan geometri tak hingga itu kan pernah belajar. Tapi di sini lebih umum lagi ya. Oke. Nah di sini barisan juga kan ada yang konvergen, ada yang divergen ya. Kalau konvergen tuh berarti menuju ke suatu nilai tertentu. Misalkan dari geometri tak hingga ya, misalkan dibagi dua jadi satu ya, rasionya 1/2, nanti 1/2, 1/4, nanti seterusnya ya, hingga mengecil terus kan, nanti misalkan di sini nyampe 1/256 kayak gitu kan, nanti hingga sini semakin kecil ya, jadi konvergen. Kalau semakin itu semakin ya, suku ke tak hingganya itu akan kayak 0 kayak gitu, jadi konvergen ke suatu nilai yaitu 0 gitu kan kalau logikanya. Tapi kita belajar perhitungannya di sini ya. Oke. Jadi dari sini kita punya tuh, dikatakan konvergen ke suatu bilangan real jika di sini ketika suku ke n yang mendekati tak hingga ya, nilainya itu menuju suatu nilai tertentu L. Ya. Jika tidak ada tuh ya, atau ketika mendekati tak hingga n ya memunculkan dua nilai yang berbeda, itu kan tidak ada atau bernilai plus minus tak hingga, kita bisa katakan dia divergen. Oke. Nah, di sini ada sifat-sifat teoramanya ya. Ya, jadi langkah pertama yang harus kita tahu, kita bisa untuk menentukan konvergenan dari suatu barisan adalah kita lihat ketika n-nya mendekati tak hingga ya. Oke. Jadi limit n mendekati tak hingga untuk an. Hasilnya apakah menuju suatu nilai tertentu atau dia ya divergen kayak gitu. Nah, di sini juga ada teorema lain yaitu teorema Apit. Ya, kita kan sudah belajar. Nah, kalau teorema Apit misalkan Bn yang mau kita tunjukkan dia konvergen atau enggak ya. Maka Bn ini kalau diapit oleh dua nilai yang konvergen ke nilai yang sama ya, misalkan An. Nanti An di sini masih, kalau kita lihat limitnya, ya limit n mendekati tak hingga ini menghasilkan 0. Nanti Cn juga menghasilkan 0. Berarti Bn kesimpulannya juga dia konvergen ke 0. Kayak gitu bisa dilihat dari contoh soalnya ya. Nah, jadi dari kita punya An ini, kita tahu sin kuadrat n nilainya dibatasi 0 sampai 1. Oke, nah di sini kan kalau kita tulis ini, kita kalikan dengan ya, agar bentuknya jadi An ini kita kalikan 1 per akar n min 1 ya, atau dibagi dengan akar n plus 1 ini ya. Jadi hasilnya yang ini. Nah, kita lihat limit dari masing-masingnya. Ya, dilimitkan semua, limit n mendekati 0 ya 0 di sini nanti hasilnya. Oke. Sedangkan limit dari yang ini itu kalau dilimitkan hasilnya 0 juga. Ya, yang tengahnya kita nggak usah limitkan, tapi kita tahu karena dia diapit oleh dua nilai yang konvergen ke 0, maka dia juga adalah konvergen ke 0 kayak gitu. Nah, nilai mutlak barisan itu buat barisan yang ganti tanda ya. Misalkan contoh barisan ganti tanda tuh misalkan awalnya ini positif nih, min 1, nanti dikalikannya dengan min 2 ya. Jadi perkaliannya min 2, rasionya min 2. Jadi hasilnya 2 ya, jadi kalikan min 2. Nah, nanti ini kalau dikalikan min 2 lagi jadi min 4 ya. Oke, ini kalikan min 2, nanti kalikan lagi dengan min 2, jadi hasilnya apanya ini ganti tanda terus kayak itu. Ini disebutnya deret ganti tanda. Nah, di sini kalau deret ganti tanda kita bisa membuktikan dengan nilai mutlaknya ya. Kalau nilai mutlaknya konvergen ke 0, maka si AN-nya ya, nilai mutlak dari si AN-nya konvergen ke 0, maka AN-nya konvergen ke 0. Itu guna teoremanya ya. Jadi kita lihat kekonvergenan dari nilai mutlaknya gitu. Tapi di sini cuma berlaku kalau konvergen ke 0 ya. Kalau konvergennya ke 1, si AN ini nggak konvergen ke 1 ya. Kalau nilai mutlaknya konvergen ke 1, AN-nya belum tentu konvergen ke 1. Nanti harus dibagi kasus kalau dia konvergennya ke suatu nilai yang bukan 0. Contohnya di sini, lihat nih, kita punya AN ini. Ya. Nah, AN ini ya, kita mutlakan. Kita lihat nih mutlaknya. Kan ini min 1 pangkat n ini menunjukkan perubahan tandanya ya. Jadi kalau n-nya 1, ini nilainya minus. Kalau n-nya 2 kan ini menunjukkan ya, kalau n-nya 1, ini kan jadinya 1 ya. Min 1 ya maksudnya. Oke, kalau n-nya 2, ini kan hasilnya nanti 1 ya. Min 1 pangkat 2 kan 1. Nanti n-nya 3, ini menunjukkan min 1 ya. Ini yang menunjukkan perubahan tandanya, deret ganti tandanya, barisan ganti tanda ya di sini.
Oke, kita lihat ke konvergennya dari mutlaknya. Nah, pas dihitung nilai limitnya dia mendekati 1/2 ya. Hasilnya 1/2. Jadi di sini karena tidak konvergen ke 0, teorema 3-nya nggak berlaku. Jadi kita bagi kasus ya. Di sini kan perubahan tandanya terjadi kalau n-nya ganjil ya. Kalau n-nya ganjil, kita dapat nilai si ininya. Berarti kita ganti jadi n-nya 2k-1 kan nih. Definisi dari nilai ganjil seperti itu. Oke, nanti dihitung nilai si ininya. N-nya diganti jadi 2k. Ya di sini dia pakainya 2k plus 1 ya. Atau 2k-1 juga sama aja, nanti dapat nilainya ini. Nah, ini kita lihat nilai limitnya. Ternyata nilai limitnya minus 1/2. Kayak gitu. Oke, jadi kalau n-nya ganjil di sini nanti yang min 1 pangkat n ini akan menjadi min 1 aja. Karena kan n-nya ganjil. Jadi di sini ininya min 1. N yang lainnya ini disubstitusi jadi yang tadi 2k plus 1 ya kalau di sini pakainya. Nah, kalau yang n-nya genap, di sini 2k, nanti si min 1 pangkat n-nya di sini menjadinya 1 ya, karena dia n-nya genap. Jadi min 1 pangkat genap pasti hasilnya 1. Nah, dilihat nilai limitnya hasilnya setengah, kayak gitu. Karena ini menghasilkannya yang berbeda, berarti apa? Tidak ada ya nilai limit mendekati tak hingganya. Kayak gitu. Oke, nah di sini ada contoh-contoh soalnya. Di sini akan dibahas beberapa ya. Yang akan dibahas di sini nomor 9. Ya, jadi dilihat soal nomor 9 adalah yang ini. Ya, AN ini. Kita bisa langsung lihat nilai limitnya. Ya, tanpa perlu teorema yang lain. Nilai limitnya, cara kerjainnya ini kita asumsiin L nilainya. Ya, udah asumsiin L, diapain di sini? Kita lihat nilai len-nya ya. Jadi ini nilai len dari yang ini. Pangkatnya bisa turun ke bawah, ke depan ya. Keluar dari len, jadi di sini kan. Nah, di sini pakai L orbital ya, kalau udah nemuin bentuk tak hingga per tak hingga ya ini. Kan ini bentuk tak hingga per tak hingga, jadi boleh pakai L orbital. Ingat ya, syarat bentuk L orbital harus tak hingga per tak hingga atau 0/0 kan. Baru bisa dipakai. Ini kan udah ya, kalau disubstitusi n tak hingga kan jadi tak hingga per tak hingga. Balik. Jadi pakai teorema L orbital, hasilnya ini. Limit n mendekati tak hingga dari 1/n plus 4. Jadi hasilnya 0. Ini kan len L-nya ya. Tapi kan yang ditanya nilai limit ini kan untuk mencari kekonvergenan nilai L-nya. Berarti L-nya tuh E pangkat 0. Jawabannya 1 ya. Kalau 1 kayak gini bisa dilihat dari nilai sini ya. Nilai grafiknya. Oke, sebentar ya. Nah, lihat tuh yang hijau, dia benar tuh. Semakin n yang mendekati tak hingga ya, semakin besar, dia konvergen ke 1 kan, semakin mendekati nilai 1. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita punya yang nomor 2 akan dibahas juga. Yang ini ya, nomor 2. Cos NV Pi per N. Nah, kalau cos NP ini berarti kalau kita N-nya 1 dulu misalkan, jadi cos Pi ya. Cos Pi ini berapa? Min 1. Nah, kalau cos N-nya 2, cos 2 Pi hasilnya kan 2 Pi berarti apa? 1. Kalau nanti N-nya 3, cos 3 Pi. Nilainya nih min 1. Ini juga menunjukkan perubahan tanda ya. Jadi dia termasuk kebiasaan ganti tanda yang kalau N-nya positif, N-nya ganjil ya. N-nya ganjil hasilnya negatif 1. Tuh. Kalau n-nya genap menghasilkan 1. Jadi bisa diubah bentuk AN-nya menjadi yang ini. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilai limitnya. Nilai karena di sini ganti tanda, kita pakai teorema 3 yang tadi yang dimutlakan. Nah, lihat mutlaknya kan min 1 pangkat n ini kalau dimutlakan, ini kan min 1 pangkat n kan bisa jadi 1, bisa jadi min 1. Tapi kalau dimutlakan berarti nilainya cuman positifnya ya 1. Makanya di sini jadi 1 gitu. Nah, limit n berkaitan untuk 1/n adalah 0. Karena ini udah 0, berarti si ininya juga AN-nya ya konvergen ke 0 kan, karena berdasarkan teorema 3. Nah, sekarang kalau diganti soalnya, jadi ada dikalikan dengan n plus 1 gimana? Nah, hasilnya dia ternyata dihitung serupa seperti tadi, hasilnya 1. Ya, kalau 1 gini, kita belum boleh narik kesimpulan, oh ini konvergen ke 1, itu nggak boleh kan teoremanya kalau 0 doang yang boleh berlakunya. Nah, makanya di sini kalian coba kerjakan, dilanjutkan dengan cara yang tadi di PDF ya, yaitu dibagi 2 kasus, yaitu genap sama ganjil. Kalau genap nanti min 1-nya jadi yang positifnya jadi 1, kalau ganjil min 1 pangkat n-nya ini jadi nilai negatifnya, yaitu min 1. Nah, terus AN yang nomor 6 ya, soalnya ini AN-nya n dikalikan sin pi per n, di sini langsung dilimitkan. Ya, nanti di sini kita bisa 1 per n-nya bisa ini n-nya ya bisa ditulis jadi sin pi per n dibagi 1 per n kan. Nah, 1 per n-nya kita misalin B. Nanti semuanya jadi B. Batasnya juga ya penglimitannya ya.
limitnya kan awalnya n mendekati tak hingga, berarti kan B itu 1 per n. Berarti kalau n yang mendekati tak hingga ini kan jadi 1 per 0 ya. Kayak gitu kan, berarti B-nya mendekati 1 per tak hingga ya maksudnya. Ini jadi 1 per tak hingga. Berarti B-nya mendekati 1 per tak hingga itu 0 ya. Jadi B-nya berubah jadi mendekati 0. Ini pakai yang SMA ya, sin B. Kalau kita punya limit, oh ini salah, ini limit sin AX ya. Limit sin AX per X itu hasilnya A. Jadi dengan menggunakan konsep ini yang di SMA, ini jadi hasilnya adalah pi. Kayak gitu. Oke, itu untuk si barisannya ya. Selanjutnya akan dibahas untuk kemonotonan ya, barisan yang monoton. Ya, di sini bisa dibaca saja untuk definisinya ya. Kalau monoton itu berarti nilainya makin besar gitu ya. Contohnya, kalau contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini makin besar kan. Kayak gitu, 7. Ya, ini kan rumusnya AN sama dengan N ya, jelas. Oke. Nah, kalau makin turun, misalkan di sini deret yang kita kenal AN sama dengan 1 per N. Ini kan makin turun ya. Ini monoton turun. Karena ini kalau dijabarkan jadi 1 per 1 ya. 1 lalu 1 per 2, 1 per 3. Ini kan makin kecil terus ya. Jadi suku selanjutnya tuh lebih kecil daripada suku sebelumnya kalau monoton turun. Kayak itu. Terus ada penyebutan untuk monoton sejati ya. Kayak gitu. Bisa dibaca aja ini mah hafalan. Terus ini ada untuk menentukan kemonotonan. Ada 3 cara. Ya, yang diturunkan kan udah pernah belajar ya, monoton naik monoton turun untuk diturunkan mah, jadi nggak bakal dibahas. Terus ada yang AN plus 1 kurangi AN, akan dikatakan naik jika memenuhi yang berikutnya, AN min 1 kurangi AN, ya AN plus 1 kurangi AN lebih besar dari 0 itu naik, kalau AN plus 1 kurangi AN lebih kecil dari 0 ya, ini turun. Terus ada juga yang untuk bentuk ketiga ya, cara ketiga. Nah ini bisa dipilih salah satu aja ya, tergantung soal, kayak gitu. Nah, di sini ada untuk monoton naik. Oke, terus ada untuk monoton turun. Ini mah dibaca aja ya. Oke, tidak terlalu sulit. Nah, dikatakan di sini barisan monoton turun itu katakan turun terus tanpa batas, berarti nilainya mendekati min tak hingga. Ya, kalau terbatas di bawah berarti dia konvergen. Konvergen di batasnya ya. Oke, kalau kita kembali ke soal sebelumnya bisa dilihat ya. Di sini kan kita lihat GeoGebra nih. Tuh, ini kan yang tadi ya, yang kita udah tahu dia terbatas di 1 ya. Lihat kan nih awalnya mah naik, tapi di setelah sini turun terus ya. Jadi dari N-nya 1 kan ini turun terus tuh kelihatan dari gambar. N-nya 2, N-nya 3. Ya kan nih kalau dilihatnya kontinunya ya. Tapi kan di sini kalau barisan mah di discrete-nya ya, nilainya di X-nya 1, berarti di X-nya 2, di X-nya 3 gitu. Jadi kalau digambar tuh titik-titik bentuknya. Bukan garis seperti ini ya, cuman di GeoGebra atau caranya jadi garis aja ya. Nah, bisa dilihat tuh dia turun terus ini tuh nilainya. Nah, jadi ini monoton turun terus terbatas di nilainya 1 ya. Nah, nilai batas ini adalah kekonvergenan dari barisan itu. Kayak gitu. Nah, di sini dikasih contoh aja cara ngitung kalau konvergenannya. Kalau misalkan punya bentuk yang kayak gini nih, ada faktorialnya. Ini jelas kalau diturunkan faktorial gimana ya? Pakai yang metode yang pertama tadi yang ada turunannya. Nih yang turunan ini. Oke, yang pakai turunan pertamanya ini susah ya. Jadi jangan pakai turunan pertama. Terus kalau faktorial jangan juga pakai yang kedua ini, tapi pakai yang bentuk ketiga ya. Ini namanya buat nilai rasionya kayak gitu. Oke, jadi dipakai yang ketiga. Tinggal dihitung kayak gini. Ya, ditulis. Terus di sini kita ubah. Jadi N plus 1. Ya, dari sini kan kita punya nanti N plus 1 faktorialnya diubah jadi. Ya, N plus 1 faktorial kan bisa ditulis jadi apa? N plus 1 dikalikan N faktorial ya. Nah, udah ditulis seperti itu. Nanti N faktorialnya mencoret dengan N faktorial yang ini. Lalu N plus 1-nya mencoret pangkat si N plus 1 pangkat N plus 1. Ya. Jadi N plus 1, kan kalau kita tulis N plus 1 pangkat N plus 1 kan bisa ditulis jadi apa? Jadi gini kan, ya. Jadi N plus 1 dikalikan N plus 1 pangkat N, kayak gitu. Nah, nanti N plus 1 ini dicoret sama yang tadi ini. Jadi sisanya N plus 1 pangkat N. N plus 1 pangkat N dibandingkan dengan N pangkat N, yang jelas gedean yang atas ya. Jadi kalau yang gedean yang atas dibagi sebuah bilangan yang lebih kecil, ya pasti dia lebih besar dari 1. Jadi monoton naik. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang bentuk kayak gini, ini masih bisa pakai turunan ya, yang nomor 2. Tapi di sini dikasih contoh yang pakai pengurangan tadi ya, yang N plus 1 dikurangi AN.
Dapat begini jawabannya minus 2n. Ingat n-nya ini apa? Bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat positif benar ya. Jadi n-nya 1, 2, 3. Kalau non negatif 0 masuk ya. Padahal 0 kan nggak masuk. Kayak gini ya. Jadi di sini berapapun nilai n-nya kan jadi minus 2 dikalikan sebuah nilai n yang positif. Jadi bilangan negatif kali positif hasilnya bilangan negatif kayak gitu. Makanya dia monoton turun ya berdasarkan teorema kayak gitu. Ini untuk kemonotonan ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang deretnya ya. Deret tak hingganya. Deret tuh berarti apa? Tinggal dibaca definisinya adalah jumlah penjumlahan ya suku-suku pada barisan tak hingga. Jadi ini bedanya di jumlah doang. Kayak gitu bisa dilambangkan notasi sigma ya kalau penjumlahan. Oke, nah di sini ada teorema limit jumlah parsial ya untuk menghitung deret. Di sini mah di contohnya geometri ya. Nah, di sini untuk deret yang kita udah pernah pelajari itu deret geometri tak hingga kan di SMA. Terus ada teorema ya ini teorema jumlah parsial tidak terlalu penting ya. Paling yang ini nih yang teorema divergensi deret. Jadi kalau mau nentuin divergensi itu kita lihat limit yang sebelumnya kita pelajari ya, yang n limit dari barisannya ya, n mendekati tanggal untuk n itu tidak sama dengan atau 0 atau limit n mendekati tanggal untuk n-nya tidak ada, maka di sini dia tuh langsung divergen kayak gitu. Tapi kalau sama dengan 0 gimana? Kalau sama dengan 0 belum tentu convergen ya. Tapi kalau convergen dia sama dengan 0 nilai limit yang ininya. Ya. Tapi kalau sama dengan 0 belum tentu convergen ya, kayak gitu. Di sini ada sifatnya ya, di sini tinggal dibaca aja. Terus ada deret teleskopik yang bisa ditulis dalam bentuk ini, deret teleskopik tuh. Sehingga nanti A1 kurang A2 ditambah A2 kurang A3 nanti kan ini bisa saling menghabiskan gitu. Nanti A3 juga ini habis dengan yang A3 yang selanjutnya kan di sini ada A3 min A4 kayak gitu. Oke, terus ya menghabiskan hingga bersisa suku pertama dikurangi suku terakhirnya kayak gitu. Oke, ini deret geometri tak hingga ya rumusnya. Tinggal dibaca aja. Nah, ini contoh soalnya. Di sini diambil soal berikut. Kalau kita punya bentuk ini. Oke, kita cek dulu dengan teorema divergensi ya. Kalau dihitung ini sama dengan 0. Jadi dia nggak divergen ya. Tapi belum tentu convergen. Oke. Cara nentuin convergennya gimana? Ini kita pecah bentuknya. Ternyata nanti bisa ditulis menjadi deret teleskopik kayak gini. Oke, dengan akanya kita ambil 1 per K min 1, AK plus 1-nya jadi 1 per K. Kayak itu ya, jadi tinggal bentuk ini kita pecah jadi bentuk kayak gini. Oke, sehingga karena deret teleskopik, berarti kita lihat A1-nya itu 1 per 2 ya. Kita masukkan. Oke, yang pertama tuh ketika K-nya 2 kan, dimulainya dari K-nya 2, berarti 1 per 2 kuadrat dikurangi 2, hasilnya 1 per 2 kayak gitu. Dikurangi AN-nya. Di sini ketika n-nya mendekati tak hingga ya, karena kan di sini sampai tak hingga kayak gitu. Ya jawabannya kita udah cari yang ini kan, 0. Jadi 1 per 2. Yang selanjutnya di sini kita punya deret geometri ini kan kalau dijabarkan jadi bagi berikut, rasionya berarti E per V. Rasio ini kan lebih kecil dari 1 ya, karena E-nya kan lebih kecil daripada si P-nya. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal dihitung SN-nya pakai rumus yang geometri tak hingga. Sekarang kalau bentuk ini, kita pakai teorema divergensi yang tadi ya. Kita hitung nilai limit untuk AN-nya ini, ketika N-nya mendekati tak hingga. Dengan cara, di sini kan kita bisa bagi ya pembilangan dan penyebutnya dengan K. Jadi nggak merubah nilai, jadi dapatnya ini kan. Oke. Kalau udah dapat ini, kita hitung sebagai berikut. Didapat sebagai ini, hasilnya adalah ln 2. Kayak gitu. Ln 2 kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia udah pasti divergen. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang deret positif ya. Deret positif definisinya berarti ya suku-sukunya dia positif semua ya gitu. Tidak. Tapi ada juga yang beberapa sumber menulisnya sebagai deretan negatif tuh. Oke. Nah, di sini ada uji-ujinya untuk menentukan kekonvergenan. Ada 5 ya, bisa dibaca ya semuanya. Terus ada juga deret P. Deret P ini adalah bisa ditulis sebagai berikut. Ya kalau P-nya lebih besar dari 1, maka deretnya konvergen. Kalau lebih kecil sama dengan 1, maka deretnya divergen. Kita udah tahu ya yang P-nya sama dengan 1 ini dikenalnya biasa disebut sebagai deret harmonik. Oke? Nah,
Ini tinggal dibaca aja teoremanya, bisa dipakai untuk mengerjakan soal kita ya. Nah, biasanya kan gara-gara banyak. Nih ada 5 nih ujinya. Biasanya pada bingung makanya uji yang mana. Ya di sini kalau yang paling gampang dicontohkan ya paling yang uji integral ini. Ya uji integral ini jelas bakal dipakai kalau kita bisa mengintegralkan fungsi kita ya. Jadi yang paling mudah adalah di sini salah satunya ada uji integral. Ya, di sini kita kalau fungsi kita bisa diintegralkan kayak gitu. Ya kalau misalkan ada faktorial seperti itu lalu ada pangkat itu agak sulit ya. Seperti di contoh misalkan untuk nomor 1 ini nggak mungkin pakai uji integral ya. Ini gimana diintegralinnya gitu kan. Oke, yang nomor 3 juga ini kayaknya nggak bisa diintegralkan ya. Jadi tidak mungkin pakai uji integral kayak gitu. Nah terus yang kedua ya uji rasio. Uji rasio ini biasanya kalau ada faktorial atau pangkat biasanya pakai uji rasio ini. Oke. Jadi kayak nomor 1 ini bisa pakai uji rasio kayak kemungkinan kayak gitu. Oke, sama yang lain juga yang ada pangkatnya. Mungkin yang 11 bisa juga ya pakai uji rasio. Ya baru mungkin ya. Tapi biasanya seperti itu. Jadi kalau ada faktorial atau pangkat bisa pakai uji rasio. Nah, uji akar tuh kalau kita punya bentuk yang ada pangkat n ya. Kayak gitu. Jadi AN kita ini adalah sesuatu yang ada pangkat n ya. Kayak gitu. Contohnya di nomor, kalau kita lihat ada di nomor 6 nih. Ini kan ada 1 minus 1/n pangkat n kuadrat. Kayak gitu. Ini kan ada pangkat n-nya ya. Pangkat n kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini bisa pakai uji akar ini kemungkinan. Kayak gitu. Nah, sisanya paling kalau uji banding biasa sama uji banding limit ini, kita memperhatikannya biasanya dibandingkan dengan deret yang kita kenal deret P ini. Kayak gitu. Jadi kalau uji banding biasa sama uji banding limit ini kalau kita bisa bandingkan dengan si deret P ini. Kayak gitu. Jadi biasanya bentuknya 1 per sesuatu. Kayak gitu. 1 per sebuah fungsi. Contohnya yang ini ya. 1 per n akar n plus 1 tuh. Yang sebelah sini. Ini makanya bisa pakai uji banding limit. Atau yang uji banding biasa bisa dilihat juga. Ya sama kan bentuknya. Kayak gini. Ya biasanya bentuknya seperti ini yang pakai uji banding limit sama uji banding biasa. Ya kalau nggak bisa ya mau nggak mau di feeling ya. Tapi kalau yang paling jelas mau uji integral ini kalau nggak bisa diintegralkan ya nggak usah dipakai ya uji integral kayak gitu. Oke. Uji akar juga kalau nggak ada pangkat n-nya mestinya jarang dipakai ya. Jadi kayaknya uji akar kalau nggak ada pangkat n ya kayak tadi ini nggak dipakai. Jadi sisanya kalian tinggal coba pakai yang 3 ini ya, uji banding biasa, uji banding limit, sama uji rasio tadi. Ya kalau misalkan ada soal yang dikira bingung gitu makanya uji yang mana. Oke, di sini dikasih contoh ya untuk nomor yang pertama. Di sini kan tadi ya nomor 6 yang tadi di soal. Ini karena ada pangkat n ya tadi kita pakai uji akar ya. Oke, jadi kita lihat AN ini kita akarkan nih. Jadi kita lihat limit m mendekati hingga untuk akar n untuk yang ini. Kayak gitu. Oke, nah ini tinggal kita hitung nilai limitnya. Di sini ini kan dicoret ya. Jadi bisa akar n ini kan bisa ditulis jadi n kuadrat per n. Nah ini kan saling mencoret. Jadi sisanya yang limit ini dipangkatkan n. Ya kita pakai limitnya di kalkulus 1 dikasih ln kayak gini. Oke, tinggal dikerjakan. Nanti dari sini ke sini pakai L'Hopital ya. Karena ini bentuknya tadi adalah 0 per 0. Jadi boleh pakai L'Hopital. Seperti itu ya. Nah, terus kalau udah didapat hasilnya kita lihat untuk teorema uji akar. Ya, kalau di sini kita dapat hasilnya. Kan nih hasilnya, hasil akhirnya tuh ada si L hasil limit yang ini kan. Yaitu E pangkat min 1 ya kalau udah dihitung. Atau 1 per E. Ini kan lebih kecil dari 1 ya, 1 per E itu. Sehingga kalau dia lebih kecil dari 1 dia konvergen. Jadi kesimpulan kita untuk soal nomor 6 dia ini konvergen ya. Kayak gitu. Oke. Ya, kalau ngitung limitnya mah ini kan ya materi kalkulus 1 mestinya udah bisa. Selanjutnya buat nomor selanjutnya diambil yang contoh ini ya, bisa dilihat bahwa ini kan ada bentuk faktorial sama pangkat.
Kalau tadi faktorial sama pangkat biasanya pakai uji rasio. Makanya dicari AN sama AN plus 1-nya. Dengan menjabarkan faktorialnya, N plus 1 faktorial jadi N plus 1 kali N faktorial, E pangkat N plus 1 jadi E kalikan E pangkat N ya. E pangkat 1 kalikan E pangkat N. Kayak gitu. Terus dihitung nilai limitnya ya. Jadi ini AN plus 1, ya ini kan limit dari itu. Limit N mendekati tak hingga untuk AN plus 1 dibagikan AN. Nanti atau nggak bisa ditulis kayak gini kan, AN plus 1 dibagikan AN. Atau dikalikan ya, 1 per AN kan. 1 per AN itu berarti AN-nya kan ini. Jadi 1 per-nya itu tinggal ditukar ya pembilang sama penyebutnya. Jadi E pangkat N, N faktorial. E pangkat N dibagi N faktorial ini. Oke, ini kan nanti N faktorialnya mencoret dengan yang ini, E pangkat N-nya mencoret dengan yang ini. Nah, limit N mendekati tak hingganya ya, berarti ini tak hingga kan kalau dihitung. Karena tak hingga, kesimpulannya apa? Kita lihat di catatan kita ya. Kalau hasilnya ya, hasil yang tadi kita limitkan ini lebih besar dari 1. Ini kan lebih besar dari 1. Kesimpulannya apa? Dikatakan bahwa dia itu divergen. Ya, jadi ini divergen. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ambil nomor 9 ya. Di sini kita menggunakan, karena bentuknya ini 3 per sesuatu ya, atau bisa dituliskan kalau 3-nya keluar jadi 3 dikalikan 1 per N plus akar N ya. Jadi 1 per sesuatu ya. Bentuk 1 per sesuatu ini kan bisa dipakai tadi uji banding limit atau uji banding biasa. Seperti itu. Nah, di sini kita pakainya uji banding limit ya. Uji banding biasa juga mestinya bisa sih kalau dicoba ya. Kebetulan di sini pakainya uji banding limit. Nah, di sini terlebih dahulu untuk uji banding biasa ya. Uji banding biasa ini bisa dicoba ya kalau misalkan buat soal ini ya. Jadi bisa dicoba juga buat soal ini. Ya, ini belum dihitung tapi bisa kalian coba buat latihan. Di sini uji banding limit ya pakainya. Jadi kita pakai si AN-nya adalah ini, pembandingnya adalah si BN yang ini. Kayak gitu. Oke, jadi kita tahu kan bahwa sigma BN ini divergen ya. Ini kan deret harmonik ya. Divergen nilainya. Jadi di sini kita hitung limit apa AN per BN ya. Kalau berdasarkan uji banding limit tadi kan ya. Hitung tuh di sini lihat limit N mendekati tak hingga untuk AN per BN. Jadi limit N mendekati tak hingga untuk AN per BN. Ya, ini kita hitung nanti dapat ngitung limitnya udah bisa dianggap 3 ya. Sebuah nilai 3. Di sini bisa dibaca ya, ada 3 kondisi tuh. Kalau L-nya itu sebuah konstanta yang lebih besar dari 0, kesimpulannya kalau AN dan BN ini pasti nilainya sama ya. Kalau satu konvergen, satunya lagi konvergen. Kalau satunya divergen, satunya lagi divergen. Ya karena ini nilainya 3 kan. Terus ini divergen ya otomatis ini juga divergen juga ya. Yang di AN-nya ini ya, sigma N mendekati 1. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga untuk AN ini kan AN kita. Itu juga divergen. Nah, kalau ada kondisi lainnya perlu diperhatikan juga. Jadi, selain L-nya sama dengan konstanta, hasil limit yang tadi adalah konstanta. Ya, selain hasil limitnya ada sebuah konstanta yang lebih besar dari 0, bisa juga 0 sama tak hingga. Oke. Jadi, kalau 0 sama tak hingga ini khusus ya. Jadi, kalau si BN-nya divergen ini nggak berlaku ya. Jadi kita nggak bisa pakai uji banding limit maksudnya. Karena di sini kan kita dapat misalkan kamu udah hitung L-nya 0. Kayak gitu. Terus si ininya divergen. Ya kita nggak punya kesimpulan untuk si AN-nya. Kayak gitu. Ya begitu juga sebaliknya kalau kita dapat L-nya tak hingga. Terus si ininya konvergen ternyata ini bukan divergen tapi konvergen misalkan. Ya kita nggak bisa menghitung untuk menyimpulkan untuk nilai si yang ininya. Ya yang mau kita cari. Misalkan kayak gitu. Oke, jadi harus perlu diperhatikan juga ya untuk yang poin 2 ini, 2 poin ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Nah, bentuk yang soal nomor 2 dari yang ini. Ya, ini bisa dilihat bahwa ini tuh fungsi yang bisa diintegralkan. Makanya di sini kita coba pakai tadi uji integral ya namanya. Oke, ini tinggal kalian coba. Fx-nya adalah si n ini cuman diganti n-nya jadi x ya. Tinggal diintegralkan. Di sini pakai integral substitusi. Bisa kalian coba sendiri lanjutkan substitusinya ini. Kenapa bisa jadi kayak gini kan belum dijabarkan.
Udah dibelajari sebelumnya mesti udah bisa. Oke. Terus di sini kan diubah ya pakai integral, karena ini integral tawajar. Jadi pakai batasnya diubah sebuah variabel, lalu variabel itu mendekati yang tak hingga ini kan. Nah, ini tinggal dihitung nanti dapat jawabannya pi. Oke, kenapa? Kalau pi kesimpulannya apa? Kita lihat di teorema uji integral ini. Bisa dilihat ya kalau katanya kalau kita dapat nilainya adalah fx ini, catatan jika fx konvergen ke L, ya hal ini tidak berarti si ini juga konvergen ke L ya. Tapi di sini kalau kita dapat si ininya konvergen, ya otomatis si ininya juga konvergen ya. Gitu. Karena kita udah dapat, ini kan bisa lihat ini lambang apa? Jika dan hanya jika ya. Oke, jadi ini berlaku bolak-balik kan ya. Kalau ini terpenuhi, ini juga benar berarti kesimpulannya. Ya kalau yang kiri benar ya, yang kanan juga benar kayak gitu. Oke, sedangkan kalau yang kanan benar, yang kiri juga benar kayak gitu. Ya perhatikan untuk ini ya, ada yang jika maka doang, ada yang jika dan hanya jika. Nah, kita kan dapat ini nilainya pi ya, ini kan konvergen ya. Otomatis ya sih, ini juga konvergen. Jadi kesimpulan untuk soal kita yang ini juga nih konvergen kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kita pakai uji banding biasa untuk nomornya diubah ya ini. Yang nomor 9 pada latihan soal cuman diganti dikit nih jadi n kuadrat kayak gitu. Ya kita pakai pembandingnya adalah bentuk ini, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Untuk 3 dikalikan 1 per n kuadrat atau 3 per n kuadrat. Ini kan deret P yang tadi ya. Yang ininya kita tahu konvergen ya. Jadi otomatis ini pasti konvergen ya. Jadi kita ambil yang ini tuh konvergen kayak gitu. Nah, karena ini kan memenuhi yang di uji banding biasa, lihat memenuhi bentuk ini ya. Kayak gitu. Untuk setiap n lebih besar sama dengan n ya. Ini kan benar ya. Ini kan pasti lebih besar dari ini. Kenapa? Kenapa lebih besar? Karena lihat aja penyebutnya ya. Penyebut yang ini kan pasti seiring n-nya bertambah, ini pasti akan penyebutnya akan semakin lebih besar daripada yang sebelah sini ya. Karena penyebutnya lebih besar ya otomatis nilai ininya akan lebih kecil. Gitu kan? Nah, karena ini udah memenuhi ini, lalu si ininya konvergen, ya kesimpulan kita lihat ya. Kalau memenuhi ini lalu si BN-nya konvergen, maka si AN-nya konvergen. Kayak gitu. Ingat ya, ini tidak berlaku bolak-balik ya. Kalau AN-nya yang konvergen, belum tentu si ininya konvergen ya. Si yang BN ini konvergen. Oke, seperti itu. Ya, jadi untuk mengujinya biasanya kan cuma ada 5 tuh. Jadi kalian bisa yang biasa dilihat terlebih dahulu uji integral nih, bisa nggak diintegralkan? Oh, nggak bisa, jadi nggak usah dipakai gitu. Ya kalau misalkan kalian belum terbiasa untuk langsung menentukan, ya kita dari yang pertama dulu lihat uji integral. Kalau nggak bisa diintegralkan ya berarti bukan. Lalu yang kedua lihat ada pangkat n-nya nggak. Kalau nggak ada pangkat n-nya berarti nggak, kayaknya belum tentu pakai uji akar ya. Kemungkinannya kecil pakai uji akar. Lalu kalau ada faktorial, kayak gitu kemungkinan besar uji rasio. Ya. Lalu yang ini kalau uji banding limit, kalau bentuknya yang tadi yang bisa dibandingkan dengan deret P, biasanya seperti itu. Oke, sama uji banding biasa juga ya. Yang bisa dibandingkan dengan deret P yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan punya beberapa soal ya yang buat kalian kerjakan. Bisa dicoba. Di sini dipilih nomor nilai 1. Oke, 8 juga ini masih bisa mestinya. Sama nomor 12 ya. Cobain. Kalian coba selidiki kekonvergenan barisan-barisan berikut ya. Oke, seperti itu. Ya kalian juga bisa cek untuk nomor 1 sama nomor 3-nya. Yang mana yang monoton naik, monoton turun ya. Bisa dicoba juga. Kayak gitu. Nomor 1 sama nomor 8 maksudnya. 1 sama 8 ini sekalian dicek yang mana yang monoton naik, yang mana monoton turun. Kayak gitu. Atau nggak monoton naik, nggak monoton turunnya bisa dicoba dicek. Oke, sekarang untuk yang deret tak hingganya ya. Kalian bisa coba untuk kerjain nomor di sini yang belum dibahas tadi, nomor 8 belum ya. Sama nomor 12 ya.
Coba ini kan yang konvergen yang bisa dicari nilainya karena membentuk. Ya yang udah diajarin di sini. Kalau konvergen bisa dicari nilainya itu yang deret geometri tak hingga sama deret teleskopik ya. Kayak gitu. Oke, ini belum yang deret tak hingga yang positif ya. Deret tak hingga yang positif yang ini baru. Yang harus yang ada ujinya ada banyak tuh, yang ada uji integral, uji banding biasa ini. Ya, yang ada 5 uji ini kalian bisa coba kerjakan untuk nomor 12 nih, boleh ya. 12. Terus nomor apa lagi nih? Nomor 8 ya. Sama nomor satu lagi bisa kerjakan sama nomor 16 ya. Bisa dicoba dikerjain nih. Oke. Sampai kita nanti akan bertemu lagi di video selanjutnya ya.